wabarakatuh. Yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Dan yang kami takdimi Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Dr. Andes Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan tak lupa pula yang saya hormati beliau dosen pengampu Ibu Herwati MPD. Dan tak lupa pula teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat dengan judul Sejarah Fikih pada Masa Tabi'in hingga sekarang. Dan saya sendiri akan mempresentasikan sejarah fikih pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in dimulai dari pemerintahan Muawiyah hingga awal abad kedua Hijrah. Masa ini dimulai dari tahun Jamaah, yakni tahun 41 Hijrah, yang pada tahun ini umat Islam bersatu, kecuali Khawarij dan Syiah, untuk mengakui Khalifah Muawiyah setelah Hasan dengan ikhlas turun tahta kekhalifaan, yang dengan demikian tegaklah daulah Amawiyah Bani Umayyah. Pada periode ini, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yaitu penentang Ali dan Muawiyah, Khawarij, pengikut setia Ali, Syiah, dan Jumhur. Dan ketiga golongan ini membawa pengaruh khusus dalam pembinaan hukum Islam dengan pecahnya umat Islam menjadi 3 golongan tersebut. Membawa pengaruh dalam pembinaan hukum Islam, hal ini karena ketiga golongan tersebut masing-masing mempunyai hukum sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan hukum Islam pada periode ini diantaranya adalah penggunaan rasio sebagai penetapan hukum, meluasnya ruang ikhtilaf, dan periwayatan hadis Rasulullah, sehingga muncul 2 mazhab besar yang disebut dengan mazhab ahli ra'yi dan ahlu hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Indah Septiani dari Prodi PAI kelas 1B. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Karimatul Hasanah tentang perkembangan fikih pada masa sekarang. Sejarah fikih pada masa sekarang mencerminkan dinamika hukum Islam yang terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, tantangan global, dan perubahan sosial. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam perkembangan fikih pada masa kini, seperti konteks global dan sosial. Globalisasi. Proses globalisasi telah membawa interaksi yang lebih besar antara masyarakat muslim dan non-muslim, juga memunculkan tantangan baru dalam aplikasi hukum Islam. Yang kedua, ada keberagaman. Masyarakat muslim sekarang terdiri dari berbagai budaya dan tradisi yang mempengaruhi cara fikih dipahami dan diterapkan di berbagai belahan dunia. Yang kedua, ada metodologi fikih. Ulama modern terus melakukan ijtihad untuk mengatasi isu-isu baru seperti teknologi, kesehatan, dan hak asasi manusia. Misalnya, pengaturan tentang penggunaan teknologi digital, biotika, dan masalah lingkungan. Yang kedua, ada pendekatan multidisipliner. Banyak ulama sekarang yang menggabungkan ilmu fikih dengan ilmu sosial, ekonomi, dan politik untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif. Yang ketiga, ada perkembangan institusi dan pendidikan. 1. Sekolah tinggi dan universitas. Banyak institusi pendidikan Islam yang menawarkan program fikih baik di tingkat lokal maupun internasional. Dan juga pusat riset. Didirikannya pusat-pusat riset hukum Islam yang fokus pada masalah kontemporer dan ijtihad yang melibatkan kolaborasi antara ulama dan akademisi. Yang keempat adalah dialog antar madhab. Komunikasi dan kolaborasi. Terdapat peningkatan dialog antara berbagai madhab fikih untuk menemukan solusi yang lebih inklusif dan mengurangi Yang kelima, ada tantangan yang dihadapi. Ada
ekstremisme dan radikalisme. Juga ada isu gender. Yang nomor 6,